Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai analisis KD SMP kelas 7 semester 2. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 2, yaitu Aulia Rohali, Fitria Lukita, Madeloka, dan saya sendiri, Naura Ayu Prilisa. Di sini kami akan membahas mengenai analisis kompetensi dasar dari 3.7 sampai dengan 4.9. Mengenai KD 3.7 dan 4.7 akan disampaikan oleh Aulia Rohali. Saya Aulia Rohali, NPM 1813-02454, akan melanjutkan penjelasan dari Naura. Penjelasan selanjutnya adalah analisis KD 3.7 dan 4.7. Nah, KD 3.7 adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Kemudian KD 4.7 yaitu menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Keluasan materi dari KD ini adalah yang pertama pengertian lingkungan, kedalaman materinya adalah pengertian lingkungan dan komponen utama lingkungan meliputi abiotik dan biotik. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Dalaman materinya adalah habitat. Yang ketiga adalah interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Kedalaman materinya adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, macam-macam simbiosis, dan peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Kemudian ada yang keempat, pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Kedalaman materinya adalah mengetahui dan memahami interaksi manusia dalam mempengaruhi ekosistem, baik pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Selanjutnya adalah metode dan model yang kami gunakan dalam KD 3.7 dan 4.7 adalah metodenya adalah kami menggunakan metode ceramah dan metode diskusi. Kemudian model pembelajarannya kami menggunakan discovery learning. Alasan kami menggunakan model ini karena model ini merupakan model yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan belajar. Kemudian alasan kedua kenapa kami menggunakan model ini adalah karena model ini termasuk model yang cocok bagi anak-anak di usia jenjang SMP karena lebih mudah dipahami. Discovery learning ini juga tidak memiliki hipotesis, itu yang mempermudah peserta didik untuk memahami. Kemudian ada langkah-langkah dari model discovery learning. Yang pertama ada stimulus, kemudian ada pertanyaan atau problem statement, ada mengumpulkan data yaitu mengamati, mengobservasi atau merasakan, kemudian ada pengelolaan data dan kesimpulan. Nah, contoh dari KD 3.7 yang menggunakan discovery learning itu adalah submateri tentang komponen utama lingkungan, yaitu abiotik dan biotik. Nah, langkah pertama adalah siswa diberikan stimulus oleh guru mengenai materi ini berupa pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada problem statement-nya. Guru memberikan lebih rinci lagi pertanyaannya, lebih khusus lagi pertanyaan mengenai materi tersebut. Kemudian ada mengumpulkan data, atau mengamati atau observasi. Jadi siswa atau peserta didik diminta untuk mengamati dan mengobservasi ekosistem tertentu yang dekat dengan wilayah sekolah mereka, contohnya ekosistem sawah dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan data. Jadi siswa atau peserta didik diminta untuk menentukan bagian-bagian yang hidup ataupun bagian-bagian yang tak hidup dari ekosistem tersebut. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Peserta didik menyimpulkan pengamatan yang telah dilakukan dengan mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya adalah materi analisis KD 3.8 dan 4.8 yang akan dijelaskan oleh Madelok.
Selanjutnya, analisis KD 3.8 dan 4.8 untuk SMP kelas 7. Kompetensi dasar 3.8 itu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Lalu yang 4.8 membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Dari diskusi yang kami dapatkan, kuasaan materi yang kami peroleh, yang pertama itu ada pencemaran lingkungan, yang kedua ada dampak terhadap lingkungan. Lalu untuk kedalaman materinya, untuk luasan materi yang pertama itu pencemaran lingkungan. Kedalaman materi yang kami dapat itu yang pertama ada pengertian lingkungan hidup. Lalu yang kedua ada pengertian pencemaran lingkungan. Yang ketiga itu ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Lalu untuk keluasan materi yang kedua mengenai dampak terhadap lingkungan, kedalaman materi yang kami peroleh, yang pertama ada dampak pencemaran air terhadap lingkungan, yang kedua ada dampak pencemaran udara terhadap lingkungan, yang ketiga ada dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan, dan yang terakhir upaya penanggulangan pencemaran lingkungan. Lalu dari analisis KD 3.8 dan 4.8 yang tadi sudah kami bahas, model pembelajaran yang cocok digunakan adalah discovery learning. Alasan kami memilih model tersebut karena model ini digunakan untuk memecahkan masalah secara intensif di bawah pengawasan guru dan serta peran guru sebagai pembimbing peserta didik untuk menjawab dan memecahkan suatu masalah. Selain itu, untuk model discovery learning ini, guru dan peserta didik itu sama-sama keterlibatan secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip yang dapat menambahkan pengalaman dan mengarahkan pada kegiatan eksperimen. Metode yang cocok dipakai juga untuk KD 3.8 dan 4.8 ini, yang pertama itu ada metode diskusi, yang kedua ada metode pengamatan, dan yang terakhir itu ada metode eksperimen. Baiklah, saya Fitria Lukita Permatasari akan menjelaskan tentang analisis KD pada 3.9 dan 4.9. Pada 3.9 memiliki kompetensi dasar yaitu menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Dan 4.9 membuat tulisan tentang gagasan adaptasi atau penanggulangan masalah perubahan iklim. Di keluasan materi pada 3.9 yaitu ekosistem. Kedalaman materinya yaitu sub-sub materi di dalam KD 3.9 yaitu pengertian ekosistem, macam-macam ekosistem, perbedaan autotrof dan heterotrof, perbedaan herbivora, karnivora, dan omnivora, hubungan biotik dan abiotik, hubungan produsen, konsumen, dan pengurai, pengertian rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Pada 4.9 memiliki keluasan materi yaitu perubahan iklim, yang dimana memiliki kedalaman materi atau sub-sub materi, pengertian efek rumah kaca, dan pemanasan global, mekanisme efek rumah kaca, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, dan upaya mencegah terjadinya pemanasan global. Pada analisis KD tersebut, menurut kami, model yang cocok untuk analisis pada KD 3.9 dan 4.9 adalah model pembelajaran discovery learning. Alasan menggunakan model ini yaitu diharapkan peserta didik dapat berantusias dalam belajar karena untuk mengkonstruksi pengetahuan yang ada dalam benak mereka. Belajar akan lebih baik jika dipelajari tak hanya sekedar mengetahuinya. Ciri utama dari model ini adalah peserta didik mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Kegiatan belajar berpusat kepada peserta didik dengan menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Peserta didik diharapkan dapat berperilaku teliti,
jujur, sopan, santun, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli dalam observasi, dan berani mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.